Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini kembali kita diberi kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan melalui doa pagi online GKI Samanhudi 30 Mei 2025 dengan tema Berjalan Bersama Tuhan. Kita juga bersyukur kemarin kita sudah mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur betapa kasih-Mu, betapa pemeliharaan-Mu untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh dibangunkan sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebelum memulai aktivitas, kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau pimpin setiap kami Tuhan, mampukan kami memahami kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 17. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, Aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Amin. Musa sebagai orang yang terbiasa tinggal di istana, tidaklah mudah menyambut panggilan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa menyadari keterbatasannya. Maka Musa meminta penyertaan Tuhan, meminta jaminan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memenuhi permintaan Musa, yang seperti tertulis di pasal 14 tadi. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Nah, kita tahu Musa melalui itu menjadi pede untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Namun kadang-kadang kita sering mengatasi persoalan kita, pergumulan kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sering atau kita kadang-kadang lupa meminta penyertaan Tuhan karena merasa kita bisa mengatasinya sendiri. Padahal sesungguhnya banyak sekali persoalan, pergumulan kita yang terselesaikan itu karena campur tangan Tuhan.
saya bergabung di panitia Paskah tahun 2025 ini. Dan kepanitiaan Paskah ini sangat relate, sangat nyambung sekali dengan tema kita hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau begitu boleh ya saya share tentang panitia ini. Panitia Paskah ini terbentuk agak telatnya, yaitu di Januari, di mana pada umumnya terbentuknya di akhir tahun sebelumnya. Nah, baru mulai rapat perdana itu di tanggal 11 Januari. Di tanggal 11 Januari, rapat perdana hanya perkenalan, membicarakan makro daripada program-program. Nah, padahal tanggal 5 Maret sudah Rabu Abu, di mana itu adalah program Paskah dimulai dari Rabu Abu. Kurang dari 2 bulan. Nah, setelah itu kita rapat lagi 3 hari setelahnya dan rapat lagi. Akhirnya ketemu, kita putuskan programnya. Jadi dari Rabu Abu sampai Prapaskah ke-6 ada monolog. Kemudian ada sketsa di Pentakosta. Kemudian kita membuat dosis harian bersamanya, yang tentunya Bapak Ibu sudah terima semua. Itu di dalamnya ada 46 ayat. Dan yang kita buat 1.500 botol. Kemudian ada literasi Paskah. Literasi Paskah yaitu box-box yang ada di hall yang menjelaskan dari Rabu Abu sampai Pentakosta. Kemudian ada kisah kasih bersamanya dalam bentuk giant book. Ada buku besar yang di aula, ada buku besar di hall, dan kemudian ada banyak dekorasi-dekorasi lainnya. Waktu itu, seorang rekan panitia menelpon saya, membicarakan tentang program, dan menyatakan kekhawatirannya. Bisa selesai, bisa kekejar nggak semua program-program ini? Waktu itu, saya sampaikan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Dan setelah itu kita berdoa bersama dan lebih pede. Back ke tentang monolog. Monolog itu perlu buat naskah. Perlu latihan. Perlu cari karakternya. Perlu latihan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saudara-saudara ingat monolog pada Prapaskah 1. Ini saya share cuplikannya. Mana ide kemarin udah ditolak lagi. Emang mereka pikir gampang apa kalau bikin naskah buat Paskah ini? Waktunya juga mepet. Di mana-mana ya kalau minta naskah buat Paskah itu tuh harusnya sebelum akhir tahun. Ini udah lewat tahun baru info kalau butuh naskah buat Paskah. Emang mereka nggak tahu apa kalau sekarang aku udah mulai kerja, udah nggak ada tuh waktu luang buat bikin naskah-naskah kayak gini. Ini juga si bos, mana minta laporannya banyak banget lagi. Dari cuplikannya, itu juga terlihat bahwa waktunya mepet sekali. Tapi setelah pemainnya berdoa, naskah bisa selesai, pekerjaan kantornya juga bisa selesai. Ya, karakternya waktu itu Susan. Ya. Nah, yang kedua, dosis harian bersamanya. Itu PR. Ya. Ada 46 ayat kali 1.500 botol, berarti sekitar 69.000 ayat. Ya. Cetaknya di mana, potongnya bagaimana, kapsulnya bagaimana, botolnya bagaimana. Nah, Tuhan kirimkan umat yang mencetak banyak yang bisa cetak, tapi ide dari yang mencetak
umat yang mencetak itu dengan memotong, mengklasifikasi, membagi, sehingga mudah bagi kita untuk menggulungnya, kemudian memasuki ke kapsul. Nah, kapsul juga tidak mudah, karena itu kapsul obat asli. Nah, jadi tidak bisa beli dengan banyak, beli dalam jumlah banyak, jadi perlu diecer, dicari, ya. Karena itu seharusnya jumlah banyak, perlu ada izin khusus. Nah, Tuhan kirimkan volunteer, panitia semangat mengerjakan, bahkan penatua juga ikut mengerjakannya, dan bahkan ada yang menjadikan PR bawa pulang untuk dikerjakan. Alhasil, kira-kira tanggal akhir Februari atau awal Maret sebelum Rabu Abu selesai. Dan saya pikir itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Volunteer, panitia, penatua semua bekerja. Dan umat yang mencetak ayat ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, bersinergi dengan baik. 1.500 botol selesai. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, tapi itu karena penyertaan Tuhan. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang dalam kondisi sulit, dalam pergumulan, baik dalam studi, baik dalam pergumulan keluarga, baik dalam pergumulan di dalam pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Mari kita belajar dari Musa. Kita minta penyertaan Tuhan agar kita bisa tentram dalam menjalani proses ini. Mungkin saja di dalam penyertaan Tuhan, pergumulan ataupun persoalan ataupun kesulitan masalah kita belum selesai. Mengapa? Yang pasti kita dalam kondisi tentram karena Tuhan berjalan bersama kita. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh belajar dari Musa ya Tuhan. Untuk senantiasa berjalan bersama Engkau di dalam menjalani aktivitas-aktivitas kami, di dalam pergumulan kami, di dalam persoalan kami Tuhan. Kami boleh belajar dari Musa untuk berjalan bersama Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, dan yang pasti berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.